Hidayat iku yang agung, agung ing rahanira. Sira kang murba yang agung, den mantep ing panarimu. Linglung pan kendel pribadi, tanpa rewang panujeg-ujegan. Yen tukaran padha dhewe, tanada swaranipun gumrejeg patutan enteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Gedi Wantoro di channel Gedi Wantoro. Kali ini saya akan membahas tentang olah rasa. Sebenarnya di video saya sebelumnya banyak ya, olah rasa episode part 1 sampai part 5. Nah, kalau yang belum simak, silahkan simak, ada di video lama. Nanti saya akan taruh linknya di deskripsi supaya Anda lebih mudah untuk mencarinya. Sekarang olah rasa part 6. Ya. Lanjutannya akan panjang terus, tapi namanya belajar olah rasa, kita pelan-pelan mengolah rasa kita. Belajar olah rasa tidak seperti kita belajar matematika ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, belajar olah rasa ini 1 tambah 1 bisa 2, bisa 4, bisa 6, atau bisa 11. Nah, ini keunikan dari kita belajar olah rasa. Olah rasa artinya kita mengolah rasa yang ada di dalam diri kita. Rasa ini bagian dari jiwa ya. Sebenarnya banyak ya bagian dari jiwa, nafsu, pikiran, dan lain sebagainya. Tapi yang kita bahas kali ini tentang rasa, yang biasanya orang menyebut rasa ini di sini, di bagian dada kita ya. Nah, olah rasa. Apa sih yang kita pelajari dalam olah rasa, yang mau kita dalami dalam olah rasa? Begini saudaraku, kadang-kadang makanya selalu saya mengajarkan meditasi ya. Meditasi ini supaya kita bisa lebih mengenal diri kita lebih jauh. Jadi selama ini kita nggak pernah kenal diri kita. Coba deh, umur kita sekarang berapa? Taruh deh yang umurnya 30, 40, 50, sudah seberapa jauh Anda mengenal diri Anda? Apalagi mengenal diri saja belum, apalagi mengenal rasa Anda, ya kan? Nah, sekarang kita coba dengan teknik meditasi sederhana, kita bisa olah rasa, bahkan kita bisa mengenal diri kita ya. Di dalam meditasi ya, diajarkan kan jangan mencari fokus, jangan mencari konsentrasi, biarkan semuanya mengalir apa adanya ya. Lalu itu kan pikiran sifatnya liar ya, dia memikirkan hal apapun ya, bahkan tanpa kita suruh dia sudah memikirkan hal apapun. Nah, di dalam meditasi kita harus mengamati pikiran. Nah, nanti pikiran itu jenuh sendiri dia. Dia kayak anak kecil kalau sudah lari-larian, berkeliaran ke sana kemari, dia akan capek sendiri, jenuh. Nah, setelah pikiran jenuh, mulai tenang, kita lebih tenang, masuk ke perasaan. Nah, di sinilah kita bermain rasa ya. Jadi kita amati saja rasa kita. Ya, maksudnya amati, sedih ini dari mana ya? Kita bisa merasakan sedih ini sedih dari mana? Dari sebuah peristiwa kah? Atau dari suatu kejadian yang tidak menyenangkan kah? Terus kenapa tidak menyenangkannya untuk kita? Nah, nanti dicari terus ke belakang. Padahal kejadian itu kan yang kita lihat atau yang kita dengar. Kenapa kita tidak senang? Apa alasannya? Nah, cari sendiri, nanti pasti ketemu. Sama juga, kita merasa bahagia. Apa yang membuat kita bahagia? Kebahagiaan ini kebahagiaan semu atau kebahagiaan hakiki? Nah, dicari terus. Nah, ini tentang olah rasa. Di situ kita mengamati rasa kita sendiri sebenarnya. Kenapa kita bisa sedih? Apa penyebabnya kita sedih? Terus kenapa kita bisa bahagia? Apa sebabnya? Semua bukan tentang hanya sedih dan bahagia ya, saudaraku. Jadi semua rasa-rasa lain ini kita amati sehingga nanti ya poinnya
kita bisa mengontrol perasaan kita. Ya. Satu ini poinnya, kita bisa mengontrol perasaan kita. Misalnya ada sesuatu yang membuat kita sedih atau tidak membahagiakan. Kita sudah bisa mengontrol rasa kita sehingga rasa sedih itu tidak jadikan kita stres. Rasa sedih itu tidak menjadikan kita terpuruk. Jadi ya wajar sedih tapi biasa. Kita sudah bisa melupakannya. Ini satu, kita bisa mengontrol rasa itu sendiri. Yang kedua, rasa kita menjadi lebih peka ya. Bukan tentang diri kita sendiri ya. Mungkin kalau kita sudah belajar melihat diri ke dalam ya, itu kita kan sudah peka tentang diri kita. Nah, ini kita bisa lebih peka tentang rasa kepada orang lain. Nah, jadi misalnya kita ngobrol lah sama teman ya, lagi ngobrol-ngobrol, kita sudah tahu, oh kamu lagi mengalami kesedihan ya, kamu lagi mengalami kebahagiaan ya. Artinya rasa kita sudah peka. Jadi rasa kita ini sudah membaca energi dari rasa lawan bicara kita. Bahkan bisa sampai bukan hanya lawan bicara ya saudaraku. Mungkin kita lewat tempat-tempat yang di situ banyak energi negatif atau orang anggap angker gitu. Itu rasa kita jadi lebih peka ya. Jadi lebih peka, oh tempat ini ternyata banyak energi negatif. Bahkan kita bisa jauh lebih peka, kita bisa telusuri lebih jauh kenapa tempat ini banyak energi negatif. Ada peristiwa apakah di zaman sebelumnya, di dahulunya. Nah, seperti itu. Bahkan eh, bisa lebih jauh, rasa kita ini lebih peka tentang terhadap intuisi ya. Jadi setiap ada satu kejadian, ini kalau orang Jawa bilangnya weruh sadurunge winara, artinya tahu sebelum kejadian. Kita mau pergi kemana, perasaan kita nih nggak enak nih, nggak enak kayak nggak mau pergi deh. Nah, akhirnya kita tidak memutuskan nggak jadi pergi ya, memutuskan untuk tidak jadi pergi. Nah, tiba-tiba mungkin bis atau kendaraan yang harusnya kita tadi jadi pergi, kita tumpangi, dia mendapat kecelakaan atau musibah. Nah, di sini kita lebih peka menangkap rasa, baik rasa dari dalam diri kita maupun rasa informasi-informasi dari semesta atau makhluk lain ciptaan Tuhan. Ya. Nah, di sinilah keuntungan belajar olah rasa. Susah-susah gampang ya. Susah kalau cuma hanya teori, susah kalau hanya kalian cuma mendengarkan, praktekkan. Ya. Praktek meditasi jam berapapun kalian mau, bisa ada waktu luang, lalu masuk ke dalam diri. Baca diri ya. Ya. Ini pikiran saya, ini perasaan saya. Oh, ini nafsu saya, ini ego saya, ini ambisi saya. Nah, itu semuanya kebaca nanti setelah kita baca, kita nanti bisa memetakan ini. Oh, ternyata sifat karakter saya ini seperti ini. Oh, jadi kita tahu nanti solusinya bila ada sesuatu hal terjadi pada diri kita sendiri. Nah, ini banyak ya, saudara. Jadi untuk olah rasa cara sederhana paling sederhana dan paling mudah itu dengan meditasi, masuk ke dalam diri, pelajari diri Anda sendiri, komunikasi dengan diri Anda sendiri, dan banyaklah luangkan waktu untuk Anda sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kami, The Less, di Wantoro Learning Education Spiritual and Zen, mengadakan promo. Ya. Promo ini khusus kelas menjadi magnet uang, ya. Merayu uang. Nah, kelas kilat ini kita bertemu secara online, tatap muka melalui aplikasi Zoom. Ya, durasi berlangsung sekitar 2 jam, 1 jam untuk materi utama, penjelasan-penjelasan, dan 1 jam berikutnya adalah tanya jawab yang akan langsung saya jawab. Nah, di materi menjadi magnet uang atau merayu uang ini kalian akan mendapatkan 4 ya, yaitu modul malam hari, modul untuk pagi hari, simbol untuk magnet uang, dan doa uang induk. Nah, 4 ini akan menjadi modal Anda yang akan menjadikan Anda kaya raya. Promo ini sangat terjangkau sekali biayanya. Untuk Anda yang berminat dan siap menjadi kaya, hubungi nomor admin di bawah ini. Materi magnet uang ini, ya, merayu uang,
akan terus kami adakan agar seluruh Nusantara ini merasakan betapa bahagianya mudah mendapatkan uang. Nanti jadwalnya akan dikabarkan setelah Anda mendaftar karena memang banyak sekali antriannya. Yang serius, hubungi nomor admin di bawah ini. Anda sudah siap ingin kaya, hubungi nomor admin di bawah ini.